Setelah melalui proses panjang dengan berbagai pro kontra antara pemerintah, pengusaha, dan para buruh, akhirnya draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau disingkat Ciptaker, bukan Cilaka ya, sudah diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa pembahasan ini bisa selesai dalam waktu secepat-cepatnya kalau bisa kurang dari 100 hari kerja. Pemerintah dan DPR pun berjanji bahwa seluruh pihak termasuk masyarakat umum akan dilibatkan selama pembahasan ini. Nah, sebelum kita memberi kritikan ataupun saran, tentu kita harus paham dulu ya seperti apa sih isi dari draft tersebut. Untuk itu kita akan bahas sama-sama saat ini, kita akan kupas RUU Ciptaker. Yang pertama, dalam draft tersebut ada hal yang menarik yang diinginkan para pekerja, tentu saja bonus ya. Nah, ini dijelaskan bahwa akan ada bonus sampai 5 kali gaji. Tapi jangan seneng dulu karena ada syarat-syaratnya dan jumlahnya juga akan berbeda-beda ternyata tergantung masa kerjanya. Kita lihat dari yang kalau bekerjanya kurang dari 3 tahun ini akan mendapatkan 1 kali gaji kerja. Kemudian kalau bisa sampai lebih dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, 3 tahun atau lebih, maka itu akan mendapatkan 2 kali gaji untuk bonusnya. Kemudian kalau bisa lagi sampai 5 tahun atau sudah lebih, itu bisa sampai 3 kali gaji. Nah, untuk yang lebih lama dari 9 tahun atau lebih, maka baru bisa mendapatkan 4 kali gaji. Sementara untuk 5 kali gajinya baru bisa Anda dapatkan kalau Anda sudah bekerja hingga 12 tahun atau lebih. Jadi ternyata bisa dibilang harus cukup lama dulu nih kita mengabdi ke suatu perusahaan untuk bisa memperoleh 5 kali gaji. Mungkin ini baru tepat ya. Ada istilah budak korporat. Mungkin kalau sudah jadi budak korporat dulu kita baru bisa mendapatkan 5 kali gaji. Ya, nah pemberian bonus ini akan diberikan 1 kali dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah Undang-Undang Ciptaker berlaku. Sayangnya aturan ini tidak berlaku untuk sektor usaha mikro dan kecil. Itu yang pertama, ini masih permulaan. Yang dibahas selanjutnya adalah dalam draft tersebut ternyata terkait dengan hari kerja dan waktu istirahat para buruh atau para pekerja. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja buruh itu diatur menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama, kita lihat dulu yang sebelumnya, buruh bisa bekerja sampai 7 jam per harinya atau 40 jam seminggu dengan jumlah hari kerjanya sebanyak 6 hari kerja. Sehingga ada waktu istirahat mingguannya yaitu 1 hari. Yang kedua itu bisa 8 jam per hari, sama juga per minggunya 40 jam. Tapi untuk 5 hari kerja sehingga ada waktu istirahat 2 hari setiap minggunya. Tapi di draft RUU kali ini ternyata buruh harus kerja paling lama 8 jam juga, sama 8 jam sehari dan 40 minggu seminggu, tapi untuk 6 hari kerja. Jadi hanya ada waktu istirahat 1 hari ya. Itu untuk maksimalnya tadi 8 jam per hari, 40 jam per minggu sama. Tapi ternyata hanya untuk 6 hari kerja dan istirahatnya 1 hari aja seminggu. Tapi bagaimana dengan sistem pengupahannya? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Ternyata di draft ini pemerintah sudah memutuskan untuk menghapus aturan soal upah yang seharusnya diterima buruh kalau berhalangan hadir, baik karena sakit misalnya atau karena alasan keluarga dan alasan lainnya. Dan sebenarnya masih disebutkan bahwa buruh akan tetap mendapatkan upahnya, yang berhalangan masuk akan tetap diberikan upah dari pengusaha, tapi ternyata besarannya tidak diatur lagi dalam RUU tersebut, tapi akan diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal kalau mengacu aturan sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah diatur dengan beberapa skenario ya. Yang pertama, misalnya Anda sakit dan harus beristirahat atau dirawat, maka 4 bulan pertama itu akan tetap mendapatkan upah sebesar 100% upah. Baru kemudian 4 bulan berikutnya seandainya ternyata masih tetap sakit dan tidak bisa hadir, itu akan diberikan upah sebanyak 75% upah. Dan 4 bulan ketiga misalnya masih juga harus istirahat, akan menerima 50% upah, baru selanjutnya 25% upah akan diterima kalau belum terjadi keputusan untuk memutuskan
hubungan kerja atau PHK. Selain itu untuk pekerja yang tidak masuk kalau tadi karena sakit, kalau karena menikah atau menikahkan anaknya dan acara-acara keluarga lainnya itu juga masih mendapatkan upah untuk 2 hari kerja. Nah, lalu bagaimana nasib para buruh yang kena PHK? Kita lihat di slide yang selanjutnya. Di draft tersebut disebutkan bahwa rumus perhitungan pesangonnya ternyata agak sedikit berbeda. Ada 2 komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa buruh, yaitu yang pertama upah pokok pekerja dan tunjangan tetap yang diberikan kepada buruh dan keluarganya. Untuk 2 poin ini hampir mirip dengan yang sebelumnya dan jumlah pesangonnya juga tidak ada perubahan, masih sama begitu ya. Tapi dalam draft tersebut ternyata ada yang berbeda, yaitu ketentuan soal proses melakukan PHK-nya, yaitu PHK nantinya bisa dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Kalau kesepakatannya tidak tercapai, maka akan dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu untuk yang RUU Draft Omnibus Law nanti ya. Nah, kalau di UU sebelumnya, sebelum PHK dilakukan, maka pengusaha, pekerja, serikat pekerja, kemudian pemerintah itu harus mengusahakan terlebih dahulu supaya pemutusan tidak terjadi. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, benar-benar harus tidak ketemu jawabannya, maka wajib dirundingkan lagi oleh pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja lain kalau memang ada pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja. Baru seandainya perundingan tersebut mentok, benar-benar gagal, pengusaha bisa melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jadi prosedurnya kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya itu lumayan panjang. Kalau yang ini langsung gitu ya, kalau harus sesuai kesepakatan pengusaha dan buruh. Kemudian selanjutnya ada poin penting lainnya, yaitu tentang penghapusan cuti panjang. Nantinya cuti panjang ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama masing-masing. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan untuk memberikan cuti panjang bagi pekerja. Padahal kalau dilihat di aturan sebelumnya lagi, itu diatur ternyata dengan jelas ya. Kalau masa kerja seorang buruh bisa lebih dari 6 tahun secara terus-menerus di perusahaan yang sama, maka pengusaha wajib ya, digarisbawahi, wajib memberikan waktu istirahat atau cuti panjang sekurang-kurangnya 2 bulan. Dan cuti panjang ini diberikan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masingnya 1 bulan, dan ia berhak mendapatkan cuti panjang ini selama 1 bulan masing-masing, tapi dengan catatan pekerjanya tidak berhak atas istirahat atau cuti tahunannya dalam 2 tahun berjalan. Kemudian ketentuan ini akan kembali berlaku lagi setiap kelipatan 6 tahun, jadi kelipatan 12 tahun dan lain sebagainya, seterusnya begitu ya. Jadi ini beberapa poin yang ada dalam RUU Ciptaker, tapi kita akan pantau sama-sama benar-benar detailnya seperti apa nanti akan dibahas dalam DPR, dan tentu saja ini masih mengandung polemik karena para buruh juga begitu sudah diserahkan ke DPR masih menyatakan bahwa tidak setuju dengan isi dari RUU Ciptaker ini karena dianggap terlalu membuat sengsara para buruh.